Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman-teman kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar tenaga honorer. Nah di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara update data ya atau pemutakhiran data untuk tenaga honorer non ASN ya teman-teman. Ini khususnya di Kementerian Agama atau Kemenak RI tahun 2024 ini yang mana memang teman-teman untuk Kemenak ini sudah melakukan update data ya seperti kemarin yang pernah kita jelaskan ya di pendataan non ASN di tahun 2022 kemarin. Rekan-rekan tentunya sudah masuk data ini berdasarkan dari surat edaran ya dari Kementerian Agama per tanggal 28 Maret 2024. Nah, ini semua tenaga honorer ini wajib untuk melakukan pemutakhiran data ya atau tenaga non ASN ini tahun 2024 ini. Nah, tentunya nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi dalam proses pemutakhiran data itu sebenarnya tidak banyak ya. Jadi hanya ada 6 langkah saja yang perlu Anda lakukan sehingga nanti datanya sudah terupdate ya. Terus yang terpenting teman-teman harus mencetak bukti ya. Nah, ini yang paling penting. Nanti jangan sampai tanya lagi, Pak, gimana cetak buktinya? Nah, nanti cetak bukti ini ya sebagai bukti bahwa kalian itu sudah melakukan update data tenaga honorer kalian. Nah, nanti untuk mempermudah proses di dalam 6 langkah ini ya teman-teman perlu siapkan beberapa data. Jadi datanya disiapkan dulu sehingga nanti ketika teman-teman sudah melakukan update data ya atau login, teman-teman sudah cepat prosesnya dan tidak ada mencari berkas, mencari file itu sudah harus kalian siapkan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan bahas bagaimana cara update datanya dan apa yang perlu Anda siapkan. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Nah, nanti di dalam pembahasan ini sebenarnya tidak banyak ya, hanya ada data pribadi, riwayat pendidikan ya, riwayat pekerjaan, dokumen, dan ajukan data. Tapi ini nanti teman-teman harus mempersiapkan datanya dulu. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan update datanya. Tapi kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk pendataan non ASN. Ini sudah berlangsung di tahun 2020 kemarin ya. Jadi ini khususnya di Kementerian Agama ini untuk melakukan update data. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ya di semua instansi-instansi lain yang kemarin sudah ikut di pendataan non ASN, nanti semua juga akan melakukan update datanya ya, seperti yang sudah disampaikan dari Menpan RB, yang mana nanti untuk persiapan ya penataan tenaga honorer ya, atau penataan tenaga non ASN itu nanti semua harus wajib melakukan update datanya. Oke, langsung kita akan mulai. Ini dasarnya adalah surat edaran ya mengenai pemutakhiran data tenaga non ASN di Kementerian Agama. Mungkin teman-teman nanti yang belum tahu ya, teman-teman bisa cek aja ya di seperti biasa di mastiokadr.com. Teman-teman tinggal masukkan ini aja P strip ya, masukkan gini aja P strip 111 berapa ini 2 ya, garing gini aja. Teman-teman tinggal klik set gitu aja ya. Di sini sudah muncul ya surat edaran mengenai update pemutakhiran data tenaga non ASN. Nanti teman-teman bisa download ini untuk acuan proses update datanya. Oke, sekarang kita akan mulai teman-teman. Jadi untuk update data itu sebenarnya tidak banyak yang diperlukan ya. Jadi yang pertama ada data pribadi. Nanti teman-teman siapkan KK-nya saja, ini sudah cukup ya. Jadi KK sudah cukup. Terus berikutnya yang terpenting itu adalah ada email ya, dan juga ada nomor HP. Ini yang penting karena nanti nomor HP ini yang ada WhatsApp-nya ya, karena nanti kode registrasinya ya atau kode untuk loginnya itu nanti dikirim via WhatsApp ya. Jadi dikirim ke sini. Ada notifikasi ya, teman-teman. Terus yang berikutnya di dalam riwayat pribadi di riwayat pendidikan ini siapkan ijazahnya. Ya, ijazah itu mulai dari terendah ya, SD sampai terakhir. Misalkan ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan riwayat pendidikan yang dulu SMA yang sekarang S1 ya, ini namanya update data ya, silahkan di-entrykan atau silahkan dimasukkan. Jadi intinya dari riwayat pendidikan pertama ya, SD sampai dengan terakhirnya apa ya, silahkan dimasukkan karena namanya update data. Terus berikutnya ada riwayat pekerjaan ya. Riwayat pekerjaan ini ya disiapkan SK-nya ya, SK-nya disiapkan sehingga nanti teman-teman silahkan nanti diupload ini SK-nya. Nah, yang terakhir adalah dokumen. Nah, dokumen ini isinya ada SPJTM ya. SPJTM itu apa? Surat pertanggungjawaban mutlak ya untuk tenaga honorer atau tenaga non ASN. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum punya, nanti teman-teman bisa unduh di sini ya. Nah, di Mas Tio KDR ini sudah ada. Kita sudah unduh surat pertanggungjawaban mutlak atau SPJTM untuk tenaga honorer atau non ASN Kemenak tahun
tahun 2024. Nah, ini nanti teman-teman tinggal bisa ngedit PDF-nya ya. Ini tinggal di-download aja. PDF ada, nanti kita juga sertakan yang Microsoft Word. Jadi teman-teman datanya tinggal diedit saja ya, diketik, setelah itu dicetak, ditempel di materai, ditandatangani, di-scan, nanti berikutnya di-upload di sini. Ini untuk persiapan datanya. Paham teman-teman ya? Nah, terus bagaimana prosesnya ya? Bagaimana prosesnya? Nah, untuk alur pengisian datanya ini sebenarnya tidak banyak teman-teman ya. Jadi mulai cek data diri ya. Jadi langkah pertama adalah cek data diri. Berikutnya adalah registrasi ulang. Jadi nanti cek data diri ini yang dimasukkan adalah NIK dan nomor kakaknya. Nah, NIK dan nomor kakak ini berdasarkan teman-teman yang sudah mengentry kemarin. Ya, kemarin kan ada tenaga honorer ya. Ada apa namanya? Tenaga honorer kemarin yang sudah masuk ya di sini ya. Nah, ini di daftar nama tenaga honorer. Nah, ini kemarin kan sudah masuk datanya di sini. Nah, di sini tentunya sudah menggunakan nomor NIK dan KK yang sudah terdaftar di sini, sehingga nanti ketika registrasi yang digunakan adalah data kalian ketika pendataan tenaga honorer di tahun 2022 kemarin. Paham ya? Nah, berikutnya setelah teman-teman mengecek data di sini nanti teman-teman harus registrasi ulang. Ya, jadi ketika memasukkan NIK dan KK-nya ini betul ya, artinya ditemukan datanya, maka registrasi ulang lah di sini nanti. Nah, di sini nanti ada pengiriman apa namanya kode registrasi ke nomor HP kalian. Nah, selanjutnya tinggal login ya, lengkapi data mulai dari biro data diri, terus riwayat pendidikan, terus riwayat pekerjaan. Nah, terakhir simpan upload. Nah, SPJTM di sini ya, lengkapi data. Berikutnya tinggal ajukan data atau finalisasi. Lah, di finalisasi ini nanti teman-teman wajib mencetak bukti dari update data pendataan ini. Paham ya? Jadi jangan sampai datanya ini hilang ya, atau buktinya itu hilang, karena nanti suatu saat misalkan ditanyakan ya, nah, itu teman-teman punya punya filenya. Paham ya? Oke, sekarang kita akan mulai. Yang pertama teman-teman bisa kunjungi di sini ya, PDM tanda menghubung ya, non-asn.kemenek.go.id. Nah, ini nanti teman-teman setelah masuk ke sini, nah, nanti di sini ada beberapa informasi ya. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Caranya teman-teman nanti ya, setelah di sini masuk di PDM non-asn.kemenek.go.id, teman-teman geser ke bawah, masuk di sini, cek data Anda di sini. Nah, ini masukkan NIK, masukkan nomor KK, masukkan captanya, dan klik cari data. Nah, ketika data itu ditemukan ya, nah ini datanya seperti ini ya. Nah, ketika data ditemukan, teman-teman langsung klik di tombol registrasi. Paham ya? Nah, nanti kalau misalkan Pak datanya kok nggak ditemukan bagaimana? Kalau data tidak ditemukan silahkan kontak di sini ya, di sini. Di sini ada adminnya ya. Jadi silahkan dikonfirmasi kenapa datanya nggak bisa diregistrasi. Paham ya? Setelah klik registrasi, selanjutnya teman-teman di sini masukkan NIK, nomor KK ya, nama, email aktif, ini pastikan aktif ya. Karena nanti untuk informasi dari sini ada telepon atau nomor HP yang ada WhatsApp-nya nanti, karena informasi akan dikirim ke sini maupun ke email. Paham ya? Nah, kalau sudah teman-teman bisa ini dimasukkan captcha-nya, ini berbeda-beda ya. Nah, ini kalau semuanya sudah dimasukkan, teman-teman bisa klik kirim. Nah, di sini akan ada informasi berhasil registrasi ulang, username dan password Anda akan dikirim melalui nomor WhatsApp yang Anda cantumkan. Jadi, pastikan emailnya aktif, nomor WA-nya juga aktif. Nah, kalau sudah teman-teman, nah di sini baru teman-teman login ya, masukkan nick-nya, masukkan passwordnya, ini berdasarkan data yang dikirim tadi di WA tadi ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa masukkan captcha-nya dan klik tombol masuk. Paham ya? Nah, terus berikutnya setelah ini masuk di tombol home ya, ini kan tombol home ya. Nah, setelah masuk tombol home, teman-teman bisa masuk di bagian profile ya. Nah, di profile ini teman-teman bisa melakukan edit datanya. Ya, masuk di profile, berikutnya di sini. Nah, seperti yang kita jelaskan ini sebenarnya hanya ada 6 ya. Jadi dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dokumen, ajukan data, ini 5 ya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah cetak buktinya. Paham ya? Jadi di sini ada 5 langkah ya, dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dokumen, ajukan data, dan mencetak bukti dari update data ini. Oke, yang pertama adalah data pribadi ya. Data pribadi nanti teman-teman bisa klik ubah ya. Di sini ada tombol ubah. Nah, nanti teman-teman bisa dilengkapi ya. Dicek data NIK, agama, alamat, email, telepon, dan seterusnya. Terus ini ada unit kerja terbaru atau terakhir teman-teman itu, apakah pindah tempat apa enggak, atau masih di situ. Nah, terus nanti di bawahnya di sini juga ditampilkan data pendataan BKN di tahun 2022 kemarin ya. Di sini sudah ada datanya. Paham ya?
Nah, kalau sudah semua sudah diupdate ya, tombol simpan silahkan disimpan. Berikutnya masuk di riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan ini ya. Nah, di sini nanti berkasnya diupload, diunggah. Ini klik saja tombol unggah. Nah, berikutnya ini diisikan jenjang pendidikannya mulai dari SD. Ya, SD, SMP, SMA, SMK ya, misalkan S1 ya, semuanya diisikan. Di sini setelah semuanya dimasukkan, baru di sini diupload ijazahnya. Makanya disiapkan dari awal sehingga nanti ketika proses pengisian data itu akan lebih mudah ya. Misalkan yang dulu baru SMA, misalkan sekarang S1 ya, silahkan ditambahkan. Ya, atau mungkin teman-teman pendidikan terakhirnya ya, misalkan hanya S1 ya, masukkan saja. Tapi lebih baik kalau dimasukkan semuanya. Paham ya? Kalau sudah semua klik simpan ya, maka nanti di sini akan masuk ya, mulai dari SD, SMP, SMA, S1 ya, semuanya sudah terdata. Nah, kalau riwayat pendidikan sudah selesai, teman-teman bisa masuk di bagian riwayat pekerjaan. Nah, ini juga disiapkan. Nah, di riwayat pekerjaan teman-teman nanti juga sama ya, SK-nya diunggah saja. Nah, ini teman-teman kalau mungkin enggak usah banyak-banyak ya, mungkin dari SK pertama ya, nanti dimasukkan aja 5 tahun terakhir ya, sampai yang terbaru. Jadi yang bisa yang terakhir atau pertama sampai yang terakhir ya, atau mungkin kalau teman-teman punya banyak ya bisa dimasukkan semuanya, tidak masalah ya, karena tidak ada batasan. Jadi data riwayat pekerjaannya ini bisa disiapkan SK-nya terus diunggah semuanya. Paham ya? Di sini kalau misalkan teman-teman jadikan satu ya tidak apa-apa. Di sini ada tanggal mulai ya, ada tanggal selesai. Misalkan di sini diisi awal ya, berarti SK-nya awal terus sampai di tanggal berakhir. Ini kalau per SK juga boleh, misalkan teman-teman digabung juga tidak apa-apa ya. Jadi intinya ini untuk riwayat pekerjaan Anda itu mulai kapan dan sampai kapan. Paham ya? Kalau sudah ini bisa diklik tombol simpan ya. Setelah disimpan, nah berikutnya ini data pekerjaan sudah masuk ya. Nah, di sini misalkan mulai 2021, 2022 dan seterusnya. Nah, di sini ada ada data yang perlu diisi. Jika semua sudah masuk di bagian dokumen ya. Nah, dokumen ini adalah SPJTM ya, SPJTM yang sudah Bapak Ibu di sini tadi ya, sudah di-download, sudah diisi, ditempel materai, tanda tangan, di-scan. Nah, ini baru di-upload di sini. Ini adalah SPJTM-nya ya. Klik tombol unggah SPJTM. Nah, ini unggah SPJTM. Setelah itu klik tombol simpan ya. Setelah disimpan, nah di sini tinggal terakhir adalah konfirmasi atau ajukan data. Ya, setelah upload SPJTM ya. Nah, ini dokumen SPJTM, di sini ajukan data, maka sudah selesai. Klik aja ya, saya setuju, maka di sini ada data sedang ditinjau, silahkan mengunduh bukti pemutakhiran data. Ini yang terakhir adalah mengunduh bukti pemutakhiran data. Ya, kalau sudah, nah di sini ya, jadi ada dokumen riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan ya. Nah, dokumen. Nah, di sini adalah cetak bukti PDF. Ini yang paling penting. Paling penting adalah cetak bukti. Jadi sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan update datanya. Nah, ini jangan lupa ya, bukti pemutakhiran data non ASN di Kementerian Agama tahun 2024. Ini silahkan dicetak dan disimpan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan update datanya. Oke teman-teman ya, cukup mudah teman-teman ya. Semoga nanti di tahun 2024 ini ya ada kebijakan sehingga nanti teman-teman tenaga honorer itu nanti bisa diprioritaskan atau bisa didata, dan tentunya harapannya ya semua bisa masuk sebagai ASN di tahun 2024 ini. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.